Reda juga hujannya, men. Wah. Masih sih, masih rintik-rintik. Kalau Di atas. teman-teman lihat kameramen gue kocak sih. Wah. Payungnya di belakang. Tapi sudahlah. Masih ragu beli XL7 Zeta. Wow. Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Matum. Gue sekarang lagi ada di Suzuki Pulau Gadung, di pusat nih ya, di Jalan Raya Bekasi, seberang Terminal Pulau Gadung. Dan seperti biasa kalau ngomongin XL7 Zeta, pasti dipinjeminnya sama Bos Alfred. Wow. Dia beli sih mobilnya. Ya udahlah. Tapi di luar sana katanya masih banyak yang ragu beli XL7 Zeta. Ya mungkin pertimbangannya ya standar lah ya. Karena ini varian termurah ya, men. Terendah. Varian terendah di kasta XL7. Yang paling tinggi kan ada Alpha, Beta, sama Zeta. Ini juga Zeta nih. Dia varian terendah di bawah 300 jutaan. Dan kalau ngomongin value for money, sebenarnya mobil ini value for money ya. Bukan cuma murah, tapi teman-teman juga bisa tetap dapat banyak benefit sebenarnya. Tapi yang banyak dikeluhkan, begini katanya. Ini kan tipe terendah nih. Pasti tampilan kurang-kurang gitu. Kelengkapannya, Yoi. terutama di bagian luar. Gua kasih tau faktanya. Coba. Kalau ngomongin di bagian depan, sebenarnya nggak ada yang kurang. Ada yang beda, iya. Tapi apakah ada yang kurang? Enggak. Kalau yang varian di atasnya Beta dan Alpha, itu dia di blackout. Kalau ini di krum-krumin tuh. Justru sebenarnya dengan di krum gini nggak kelihatan kayak varian paling bawah. Justru zaman dulu mah, yang krum-kruman gini variannya di atas. Cuman karena mungkin waktu zaman bergeser, kayak gini-gini udah nggak ditaruh di atas lagi, tapi setidaknya secara tampilan masih kelihatan lebih mewah. Justru dengan di krum gini makin nyambung sama bagian lampu ya, men. Yoi. Karena housing di bagian dalamnya dia krum-kruman juga. Dan ngomongin kelengkapan, lampunya juga sudah cukup lengkap. LED tetap, seamless, multi reflektor. Terus ada DRL-nya juga nggak dikurangin. Di bagian bawah lampu sen, dan lampunya juga sudah ada manual levelingnya. Minusnya cuma satu, belum ada auto headlamp aja. Tapi setidaknya yang lain-lainnya semuanya lengkap. Bahkan di bagian bawah juga tetap dikasih fog lamp tuh. Dengan kelengkapan housingnya juga sama, dibikin cover black dove lumayan gede gitu, sampai ke bagian sini tetap dikasih garnish underguard warna silver. Overall di bagian depan sama, nggak ada yang kurang. Ke bagian samping coba. Nah ini kayak bagian samping nih guys ya, tampilannya lihat teman-teman tuh. Apa ada yang kurang? Apa mungkin nggak ada spionnya? Wow. Nggak ada handle pintunya? Wow. Ada. Jangan menghina lah, biarpun ini varian terendah. Jangan hati-hati kalau ngomongin menghina ya sekarang ya. Kenapa tuh? Nanti bisa dirujak sama netizen. Wah, bahaya, Mang. Ya, tapi emang nggak boleh ngehina sih. Ngehina tuh nggak boleh lah. Jangan jadi Gus Maktum. Astagfirullah. Itu masuk ke situ lah. Tapi intinya itu pesan yang bagus sih. Nggak boleh menghina untuk, sekalipun untuk ke orang yang di bawah kita. Karena setiap sesuatu tuh punya kelebihan masing-masing, men. Iya. Termasuk si XL7 Zeta ini. Biarpun dia varian terendah, tapi menurut gua value-nya lumayan banyak. Di bagian kayak kaki, dia desainnya two tone polish machining gitu. Kan kalau yang Beta dan Alpha, dia udah di blackout. Justru buat orang-orang yang lebih suka sama ada gradasi warnanya, terutama ke warna silver atau ke krum-kruman gitu, kayaknya warna ini, desain kayak gini lebih masuk buat mereka. Punya fansnya tersendiri lah, karena ini ngomongin desain, subjektif sekali gitu guys. Tapi setidaknya untuk varian terendah, dibikin two tone polish begini keren. Pengenalan pakai cakram. Ukuran bannya juga untuk ukuran mobil SUV proper lah menurut gua, 195/60, ringnya ring 16. Nice. Ke bagian atas juga lengkap, dikasih over fender khas dari sebuah SUV. Emblem VVT. Terus ke bagian atasnya nih. Nah, untuk si spionnya, dia pelipatannya belum auto folding ya, men? Belum. Tapi sudah di bagian dalamnya pengaturannya sudah elektrik. Itu aja bedanya sama yang bagian sama yang tipe di atasnya gitu. Tapi udah ada lampu sennya juga kok, lengkap. Bahkan sampai sininya udah ada talang air, harusnya mah belum ya? Belum. Harusnya belum nih. Ini emang belum ada nih kalau di varian terendah. Karena belinya sama Om Alfred, dikasih. Tapi nanti kita pastiin lagi. Atas juga tetap dikasih roof rail, handle pintu, warna body tuh lengkap. Terus di bagian bawah tetap dikasih garnish gitu ya, side skirt gitu warna silver, sama-sama kayak bagian depan gitu. Di bagian belakang juga desainnya sama bagian depan untuk velg, cuman memang pengeremannya dia pakai tromol. Bahkan varian tertinggi pun pakai tromol ya, men? Pakai tromol. So, apa? Ke bagian belakang coba. Nah, di bagian belakang biasanya memang kita lihat di bagian atasnya terutama trondol gitu ya. Wow. Polos, nggak ada rear upper spoiler. Tapi sekali lagi tadi karena belinya sama Om Alfred, biasanya suka ditambahin. Nah, kayak gini-gini nih. Jadinya secara tampilan, sekilas mah ya kayak sama aja sama varian yang di atas ya, men ya? Podo baik. Podo baik, iya. Bahasa apa itu? Bahasa Sunda. Ya ini ada high mass supply, washer, kaca belum pakai defogger. Nah, untuk
perbedaannya nih ya guys. Di bagian belakang stop lamp LED barnya ya. Belum ada yang nyala, hanya di bagian dalam aja. Itu aja sih kayaknya bedanya. Sama di sini, di sini ada kamera juga, men. Nah, kok Bisa bisa, Mang? belum ya? Acan, Mang. Nah, itu nanti sama Om Alfred lah. Terus sensor parkir underguard juga di bagian bawah ada tuh, silver juga sama kayak bagian depan dan samping, terus ada mata kucing juga. Ada beberapa part yang memang bukan part ya, kelengkapan lah. Yang di sini memang tidak seperti yang varian di atasnya, cuman bukan sesuatu yang signifikan banget. Tapi setidaknya secara tampilan sekilas kayak gini, kelihatannya mah ya sama kayak varian tinggi aja. So, masih ragu. Nah, ada juga yang masih ragu beli XL7 Zeta karena katanya mesinnya emang nggak pakai hybrid. Emang nggak pakai karena varian paling bawah itu memang nggak pakai hybrid. Justru ini memang dikhususkan untuk para AHHC, anti hybrid club. Wow. Gitu, yang nggak suka sama teknologi hybrid atau semi hybrid atau smart hybrid gitu. Dia pengennya yang full konvensional aja karena dianggap kalau full konvensional nggak terlalu banyak beban pikiran, harus ada baterai dan lain-lain gitu ya men ya. Karena mesin Suzuki-nya aja yang 1500 cc 4 silinder penggerak depan ini udah cukup gitu. Sekarang kita buka aja dulu. Here we go. Dia belum pakai peredam tapi sudah dicat dasar. Nah, ini mesinnya tadi outputnya itu sekitar 105 PS, 138 Nm. Dan itu sangat legend lah untuk di mobil-mobil Suzuki. Udah terkenal banget, irit tapi tetap bertenaga. Dan buat para AHC yang nggak suka hybrid-hybridan, ini malah bisa jadi alasan yang lebih kuat ya untuk beli mobil ini. Jadi sebenarnya dengan tidak ditambahin hybrid di mesin ini tuh malah jadi kelebihan dari si XL7 Zeta. Jadi justru jangan ragu ya, malah lebih yakin karena nggak pakai hybrid gitu katanya. Nih gue mau nanya dulu sama Om Alfred masalah promonya, katanya di sini di pusat nih, khususnya di Om Alfred ini lagi gokil banget. Kita tanya yuk. Nah guys, ini nih bos dari pusat. Aduh, bos gua nih. Om Matum. Anyway, ini kita sebenarnya lagi hujan-hujanan tipis-tipis ya. Nah, tapi nggak ada masalah lah. Yang penting teman-teman dapat promo yang bagus banget. Kita paksain karena gue mau kasih tahu ini diskonnya lagi gede banget sekarang nih di pusat. Diskon promo akhir tahun Om. Segede apa Om? Up to 30 Om. Up to 30. 30-nya berapa? Teman-teman cari tahu sendiri langsung ke Om Alfred gitu ya. Dan belum ditambah promo-promo yang lain nih. Betul. Dan bahkan kalau ngomongin, gue mau nanya masa diskon dulu nih Om. Selain si Zeta ini, varian yang lain juga sekarang lagi gila-gila nih diskon di pusat. Akhir tahun Om. Katanya R3 juga lagi. R3 Grand Vitara Om. Nah, Grand Vitara kenapa tuh? 50 ke atas. Serius? Serius dong Om. Dan lagi Om, NIK 2024 terbatas banget Om. Iya betul sih, karena kalau ganti tahun pasti harga OTR pasti naik. Naik pasti. Belum lagi. Nah, ini dia memang lagi. Belum lagi. Hangat-hangatnya Om. Hangat-hangat, biarpun gerimis gini tetap hangat dibicarakan masalah kenaikan pajak PPN Opsen itu ya. Betul Om. Itu gimana sih Om maksudnya? Jadi gini Om, itu regulasi pemerintah Om sebenarnya. Yes, itu dari pemerintah. Dan itu berlaku di semua brand ya? Benar. Tidak hanya bukan di Suzuki aja. Cuman gini lagi Om, kalau memang pemerintah option itu terjadi, sebenarnya keuntungan juga buat teman-teman Suzuki Om. Kenapa tuh? Karena kita tetap value for money Om. Oh iya, masuk akal sih. Karena mobil-mobil Suzuki itu rata-rata harga on road-nya kan di bawah semua tuh ya. Nah, dimana kalaupun naik, itu pasti kenaikannya kayaknya nggak akan terlalu sesignifikan merek lain gitu. Waduh, merek lain mah ngeri banget Om. Apalagi Om, promo kredit deh gue mau nanya. Promo kredit kita masih bisa pakai bunga 0% Om. Bunga 0%? Betul Om. Terus? Bisa selain bunga 0% ada juga tenor sampai 8 tahun Om. Tenor sampai 8 tahun? Betul Om. Oh, panjang juga ya. Oke, terus? Nah, kalau bunga 0% itu Om, jangan lupa Om dapat All-Risk 1 tahun. All-Risk 1 tahun? Betul Om. Jadi tuh dapat asuransi ya? Asuransi 1 tahun Om. Oke. Padahal tenornya cuma 11 bulan Om. Nah, yang katanya hitungan cash bertahap. Bukan, yang bunga minim itu loh Om. Yang cuma tenor 3 sampai 5 tahun, DP 30% itu masih bisa ya? Itu better kalau Alfred nah, aja. Nah, itu guys, yang itu guys ya. Tuh. Nanti kalau teman-teman kontak Om Alfred tanya yang itu ya. Red minim. Nah, biar dihitungin tuh DP 25 atau 30%. Itu menarik banget dan gua rekomendasiin sih yang itu. Nah, tadi yang 50-50 gimana? Cash bertahap Om. Oh, cash bertahap. Jadi teman-teman misalnya bayar Desember ini, tahun depan sisanya Om. Oh iya, konsepnya berarti 50-50 itu ya? Iya, dan itu banyak juga penggemar. Dan tetap dapat asuransi. All-Risk. Nah, itu dia. Itu opsi buat teman-teman yang nggak mau beli kredit, tapi mau beli langsung, uangnya belum cukup. Betul. Nunggu tahun depan, harga naik. Nah. Pajak. Aduh. Gitu. Jadi mendingan proses sekarang, nanti. Secepatnya Om. Secepatnya. Oke, ada lagi apa Om? Nah, ini bonus-bonusnya Om. Ini kan Zeta Om. Kalau beli sama Alfred, dapat talang air dan spoiler. Oh iya, kayak yang sekarang lengkap. Betul.
Oke. Dan apapun requestnya mungkin bisa nanti dibicarakan aja lah ya. Om, nggak pakai lama Om. Oke, terus Om kalau ada data-data yang kurang-kurang gimana Om? Nggak usah data kurang, data yang mau jeblok aja asal ngomong di awal bisa dibantu Om. Semua ada solusinya. Ada dong. Iya, kalau sama bosnya sih enak lah, semua langsung bisa lah. Yang penting teman-teman kooperatif aja, kok komunikasi ya yang bagus di depan bener. ya. Di awal aja Om. Semuanya dibicarakan aja. Om, ini salah satu yang keunggulan di lu nih. XL7Z khusus di timnya Om Alfred di pusat nih, ada test drive. Nah, bener Om. Ditambah Baleno Om. Oh, Baleno juga iya. Karena 2 unit itu sebenarnya kalau teman-teman minta test drive di tempat lain, bahkan di PG pun kalau di Pulau Gadung nih, Iya bener. kalau bukan di timnya Om Alfred, nggak ada ya? Nggak ada yang beli Om. Kenapa di lu bisa ada Om? Karena di tim saya beli itu Om. Dibeli mobilnya? Zeta dan Baleno. Baleno terbaru ya Om ya. Yang udah ada kamera 360. 360. Dan test drive itu bukan aja di sini aja Om, tempatnya luas Om. Ke tempat nongkrong. Oh, bisa nyamperin. Boleh. Janjian aja. Mungkin teman-teman berhalangan ke sini ke Pulau Gadung, mungkin teman-teman dari Tangerang Di gitu posisi kan. manapun Om. Di posisi manapun lah. Kabarin aja nanti biar Om Alfred yang datang, dan Om Alfred biarpun sekarang udah jadi bos, dia tetap bisa mau Langsung dong, layanin nggak pakai lama. teman-teman. Oh, Jangan iya, Om. Ada trade in juga Om. Oh, ternyata bisa Dari ya? brand lain, iya. Gimana tuh? Nah, sekarang kan brand-brand lain yang kita nggak usah sebut Om. Oke. Banyak yang mau dijual Om ke sini diganti merek Suzuki. Benefitnya apa? Kalau trade in di sini kan ngomongin tuker tambah bisa di mana aja nih Betul orang. Om. Yang Benefitnya apa? pertama, kita kawal sampai jadi Om. Itu, terus. Mencegah oknum-oknum yang nggak benar. Oh iya, yang official, yang resmi-resmi lah. Nah, yang kedua Om, ada diskon tambahan Om. Diskon tambahan. Di luar dari diskon kesepakatan kita. Di luar diskon yang mobil. Betul dong. Mobil barunya kan udah Betul. dapat diskon. Iya, Mobil lamanya ditambahin. tambahin. Double dong. Double Om. Om, kalau servis warantinya gimana nih? Dapat apa aja nih? 50.000 km Hah? atau 3 tahun. Kurang lebih ya. Jasa servis plus oli. Berlaku di semua bengkel resmi. Iya, tinggal pakai doang jadinya Om. Tinggal pakai doang. Ya kalau mau beli mobil baru ya udah nyantai lah, udah enak lah ya guys. Aman loh Om. Nah Om, sekarang kalau ada teman-teman nih pengen lihat katalog digital. Nah, itu paling penting Om, karena di situ ada bukti penjualan Alfred Om. Oh jelas. Karena kalau teman-teman beli secara online kayak gini harus lebih hati-hati ya, aware ya. Benar. Nah salah satunya harus cari bukti-bukti dulu. Bisa dicari buktinya di IG ya Om. Iya betul. Apa IG-nya Om? Suzuki Mobil _Indonesia. Oh nama IG-nya keren juga ya. Official banget kayaknya. Tapi gini Om, nanti yang ada tim saya Om ya. Oh iya, karena kan Om Alfred udah jadi bos. Tapi kalau di scroll terus ke bagian Ada di bawah sih bawahnya, masih ada Om. dia. Itu ada Om, udah di Jimny, Grand Vitara, mobil yang susah Om, banyak Om. Ada lagi mau sampein nggak? Ada sih Om, banyak, cuman nanti aja. Oh nanti aja lah, langsung Oke, ke Om Alfred aja. Ditunggu WA dan telepon dari Makasih teman-teman. banyak, Om. Kita lanjut review unitnya guys. Biar hujan-hujanan, review lanjut terus, kawan. Nah guys, kita ada di interior. Kita mau menjawab buat teman-teman yang masih ragu beli Zeta ini nih, karena katanya karena di varian paling bawah pasti kelengkapannya kurang di bagian dalam, terutama ngomongin fitur. Oke, tapi kan emang sebenarnya kalau ada mobil harganya murah, terus ada beberapa yang kurang atau kurang lengkap lah gitu, untuk terutama dari sisi fitur yang mau kita bahas ini, menurut gua itu kan sesuatu yang wajar ya men, Wajar lah. logis dan ya sunatullah lah ya kalau dia murah. Ya kayak orang kalau lu mandi terus lu basah gitu. Yang aneh itu kalau harganya murah tapi semuanya dilengkapin gitu. Mungkin itu sodako kategorinya ya. Wah. Tapi yang faktanya ada perbedaan di sini dibandingin Beta dan Alfa, wajar karena ini paling murah. Apa aja sih yang beda? Pertama, dia nggak ada teknologi hybrid. Terus yang kedua, memang di sini nggak ada kayak apa tuh men, cruise control gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya di sini semua sudah cukup lengkap. Dari sisi keamanan udah pakai airbag, rem juga sudah cakram, terus headrest, seat belt semua juga lengkap. Setidaknya untuk keselamatan dasar udah cukup ya. Cukup. Belum lagi fitur-fitur yang ada di sini juga menurut gue sangat-sangat membantu nih. Di bagian setir deh, udah ada steering switch sebelah kiri untuk pengaturan audio, terus ada Bluetooth teleponi juga di bagian sini. Jadi udah cakep lah. Setirnya juga dibikin tetap flat bottom ya secara desain, walaupun memang belum ada kulit-kulitan nih. Terus di sini normal lah, lampu dan wiper. Nah di bagian sini ada manual leveling, di mana sebenarnya manual leveling ini nggak terlalu common nih untuk mobil-mobil yang varian bawah. Tapi di sini ada, nah menurut gue itu bagus. Terus dari speedometer juga di bagian tengah MID-nya lumayan gede nih, jadi cukup informatif lah. Di bagian cluster sini nih, di tengah sini untuk head unitnya juga konsepnya sudah floating, secara desain sudah bagus. Fiturnya juga lengkap lah, untuk terkoneksi ke smartphone kita juga lebih mudah. AC-nya juga dia sudah digital dan pencet-pencetannya tuh dia physical nice, dan ada Max AC. Walaupun belum auto climate ya, tapi ada Max AC menurut gue sangat membantu untuk menyalurkan udara dingin lebih cepat gitu. Terus di sini ada power outlet. Nah ini nih,
salah satu yang jadi apa ya, unggulan mungkin setidaknya kalau menurut gua ya, Suzuki ini pakai automatic konvensional nih. Di varian atasnya juga sama pakai konvensional juga. Dan menurut gua nih bagus nih, secara durability lebih lama, terus perawatan juga lebih mudah, lebih murah, dan konvensional menurut gua secara feeling berkendaranya lebih nempel lah gitu. Ya tapi ini selera lah. CV itu juga bagus sebenarnya, tapi gua sendiri gue prefer ke sini lah, ke konvensional. Handbrake mechanical, tidak ada glove box. Tapi secara tampilan menurut gua ini lumayan mewah untuk ukuran varian paling bawah ya. Ada dark charcoal, terus di sini housingnya juga dibikin silver dan itu nyambung nih sampai ke bagian door trim pintu. Nah terus ada juga yang suka dibahas nih sama teman-teman. Sayangnya XL7 Zeta katanya nggak ada high adjuster untuk di bagian drivernya. Nah ini dia benar. Tapi yang benar ya, di sini nggak ada high adjuster. Sepele memang, tapi buat orang Indonesia dianggap lumayan penting ya, karena tinggi badan orang Indonesia kan relatif cute. CVR, sporty sebenarnya itu. Yo. CVR itu kan sporty ya, mobil-mobil sporty kan ceper-ceper. Tapi tinggi gua 165 nih. Visibilitas gua menurut gua masih bagus ya. Gua ini standar ya, duduk karena nggak bisa dinaikin, nggak bisa ditinggiin. Kap depan aja gua masih bisa ngelihat. Visibilitas kanan kiri masih oke. So, buat teman-teman sebenarnya nggak usah worry-worry banget sih. Kalaupun ya, ini sekalipun nih, memang ya di bawah gue lah gitu, dan nggak kelihatan pakai bantal kali ya. Bisa, Jojo Dogs. Tapi sebenarnya enggak sih, ini masih enak, masih manusiawi banget untuk tinggi badan yang mungkin dianggap kurang tinggi, sekalipun tidak ada masalah sebenarnya. Nah ada lagi nih yang masih ragu beli Zeta karena ini varian terendah, pasti kenyamanannya nggak senyaman yang Beta dan Alfa. Oh, ini harus nonton video kita yang test drive ya. Yoi. Kita udah compare nih mobil ini nih sama Beta, Alfa, bahkan kenyamanannya ketika dipakai berkendara. Just info ya guys, biarpun ini varian terendah, tapi feel berkendaranya, kalau ngomongin feel berkendara kan berarti kita ngomongin kaki ya men. Yoi. Bantingan, kesenyapan kabin, itu gue bisa pastikan kayaknya sama persis ya. Tidak beda. Seperti yang varian tertinggi. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Bedanya mungkin karena itu aja, di sini belum ditambahin teknologi hybrid, which is itu dia kan kalau hybrid tuh punya ada supply tambahan energi sedikit di tarikan-tarikan awal ya. Yoi. Berarti di sini nggak ada. Tapi kan ya itu mah kayaknya nggak terlalu signifikan kalau ngomongin kenyamanan. Kalau ngomongin kenyamanan ya tadi kayak kaki, bantingan, kesenyapan kabin, di sini masih oke banget. Nah guys, gue ada di baris kedua nih untuk menjawab teman-teman yang masih ragu sama XL7 Zeta karena dianggap ini varian terendah. Ya pasti. Mungkin mobilnya lebih sempit. Enggak lah. Itu statement yang aneh menurut gua, karena semua mobil di kita ini sebenarnya bareng-bareng. Jadi kalau teman-teman pengen tahu nih perbedaan tertinggi sama terendah itu, perbedaannya biasanya yang paling jelas itu hanya di bagian kelengkapan aja. Tapi secara dimensi, panjangnya, tingginya, dan lain-lain itu pasti sama lah. Kita udah sering banget cek di baris ini bisa untuk 3 orang dewasa, bisa masuk kalau dipakai berdua, ada armrestnya juga, di belakang bisa untuk 2 orang dewasa, jadi total di sini bisa untuk 7 orang dewasa, semuanya bisa masuk. Jadi nggak usah worry masalah dimensi dari kabinnya lah. Apalagi di XL7 Zeta ini adalah mobil yang paling gede bagasinya ya di kelas low SUV. Ya walaupun bedanya tipis-tipis, tapi lumayan gede menurut gue, dan bisa rata bagasi. Jadi kalau teman-teman pengen ya nyantai-nyantai di belakang, mungkin tidur-tiduran gitu-gitu, itu bisa banget. Dan ini contoh bantal yang mungkin nanti bisa dipakai buat teman-teman yang tinggi badannya di bawah gue. Yo, enggak, ini karena buat ini aja ya, buat sampel ya men ya. Yoi. Jadi ini adalah mobil yang kayaknya homey banget, keluarga banget, walaupun ini adalah kelas SUV. Jadi masih ragu beli XL7 Zeta? Menurut gua cobain test drive aja deh. Nanti kontak Om Alfred, nomornya ada di deskripsi. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.